Halo Leute, wie geht's? Ich bin Safira. Kalian pernah gak sih ngerasa gimana caranya buat ningkatin skill hören atau mendengarkan dan juga sprechen atau berbicara auf Deutsch dalam bahasa Jerman tanpa kalian harus ribet buat belajar materi atau juga buat kursus dan segala macam. Sebenarnya kalian bisa ngelakuin ini sendiri atau belajar secara otodidak ya. Nah, ini juga salah satu cara yang aku lakuin dulu waktu aku kecil belajar bahasa Jerman. Jadi, aku setiap pulang sekolah selalu nonton kartun. Nah, tapi karena mungkin buat teman-teman yang gak terlalu suka nih sama kartun, kalian bisa banget manfaatin fasilitas kalian yang misalnya udah langganan Netflix nih buat nonton film bahasa Jerman auf Netflix. Nah, aku mau kasih beberapa series yang udah direkomendasikan sama beberapa teman-teman di Instagram. Dan buat nemenin kalian di weekend, film-film Netflix ini bisa sangat ngebantu kalian selain buat hiburan, buat tambah kosakata, frase, dan juga lain-lain. Malah lebih enak kalau misalnya kalian secara rutin nih dengerin gimana sih cara mereka berinteraksi, cara mereka ngobrol, dan ini udah ada konteksnya gitu, itu kalian bakal lebih gampang lagi buat menyerap beberapa vocab dan juga frase-frase tanpa kalian merasa terbebani dalam belajar bahasa Jermannya. Nah, seid ihr bereit? Los geht's! Aku nggak akan secara detail ngebahas gimana setiap film di sini ya, karena sebenarnya aku juga belum nonton semua. Aku baru nonton 2 atau 3 dari beberapa film yang aku sebutin nanti ini. Jadi kalian bisa sesuaikan juga sama selera film yang kalian suka. Nah, yang pertama ini adalah film Dark. Jadi film Dark ini mungkin udah banyak juga ya dari kalian yang tahu. Bahkan mungkin kalau misalnya orang ngomong film Jerman di Netflix, mungkin orang pertama kalinya tuh ingetnya Dark, ya nggak sih? Tapi kalau aku pribadi kurang terlalu suka sama film ini. Maturity ratingnya untuk Dark ini di umur 18, jadi pastikan juga kalian nonton sesuai dengan umur ya. Nah, selanjutnya ada film Biohackers. Ini film yang udah aku tonton, malah aku sekarang lagi nungguin season 2-nya karena seru banget. Ini filmnya cukup menarik karena jadi film ini tuh lebih ngebahas tentang sequence DNA yang dirubah gitu. Nah, dan ini juga film ngebahas tentang perkuliahan gitu, kayak daily life anak-anak kuliah. Jadi sangat relate buat teman-teman yang mungkin juga pengen kuliah di Jerman, pengen tahu suasana kuliah tuh gimana. Nah, tapi ini lebih tepatnya dia tuh adalah medical student, jadi ya lebih banyak ngebahas tentang materi kedokteran juga. Cuman nggak semuanya tentang itu, lebih banyak juga untuk daily phrases itu banyak banget. Di video terpisah aku mau bahas tentang frase-frase yang dipakai di film Biohackers itu, karena lumayan banyak frase-frasenya dan juga konteks itu ada gitu, jadi aku pengen ngebahas sama kalian. Selanjutnya ada film Tribes of Europe. Ini juga film yang direkomendasikan. Nah, kalau Tribes of Europe ini katanya menceritakan tentang masa depan gitu. Itu kejadiannya di 2074. Jadi kalau misalnya kalian suka yang berbau future, ini mungkin cocok buat kalian. Dan lagi-lagi ini juga maturity ratingnya agak tinggi ya, nggak di umur 13-an, tapi udah ya agak dewasa, 18 ke atas. Ini mungkin kalau aku baca sinopsisnya ya, ini tuh kayak The Hunger Games sama Games of Thrones. Jadi kalau kalian suka dengan dua film-film itu, mungkin cocok nih sama film Tribes of Europe. Aku pribadi kurang terlalu suka. Next adalah film Über Weihnachten, atau artinya adalah Over the Christmas. Ini memang ceritanya tentang Christmas vibes di Jerman. Jadi kalian bisa tahu juga gimana orang-orang Jerman itu ngelakuin Christmasnya di sana. Terus mungkin juga bisa kalian lihat kesehariannya. Dan ini lebih ke komedi sih, jadi mungkin lebih hiburan lah ya. Selanjutnya ada film Dogs of Berlin. Ini aku baru nonton sedikit sih, aku belum full nontonnya. Dogs of Berlin ini sebenarnya seru sih, karena ini kayak tentang dua polisi, antara polisi yang baik sama polisi yang katanya sih yang nakal gitu, polisi Turki dan polisi Jerman kalau nggak salah. Aku pribadi baru nonton 3 episode deh kayaknya, jadi emang belum terlalu ngerti juga sama filmnya. Tapi kalian kalau misalnya penasaran bisa langsung aja cek Netflix dan nonton di Netflix. Kalau misalnya kalian pernah nonton video aku yang ini, aku jelasin gimana caranya kalian bisa
latihan bahasa Jerman, terutama hörennya, untuk pakai extension dari Chrome. Jadi itu sangat-sangat ngebantu kalian. Jadi di video itu aku ngebahas gimana kalian bisa belajar dari Netflix secara seru dan juga nggak ngebebanin kalian. Kalian bisa cek aja video aku yang tadi. Lanjut ke film selanjutnya, ada Bibi und Tina. Ini sebenarnya film tapi dia ada banyak judul-judul gitu. Nah ini emang untuk teenagers, untuk teman-teman yang masih remaja, cocok banget. Ini tuh emang lebih nyeritain tentang teenagers, tentang persahabatan atau juga petualangan kayak gitu-gitulah. Nah aku dulu juga seneng nih pas lagi kecilnya baca komiknya, itu ada dan itu seru sih. Tapi dulu tuh disebutnya Bibi Blocksberg, bukan Bibi und Tina. Udah, kalau aku nggak lupa sih gitu. Terus juga buat kalian yang juga masih teenagers, bisa nih nonton film selanjutnya yaitu Into the Beat. Ini nyeritain tentang cewek yang bingung gitu antara milih ballet atau milih hip hop buat passionnya mungkin ya. Film selanjutnya ada Wir sind die Welle. Ini artinya We Are the Wave. Tapi aku pribadi belum nonton ini karena kemarin aku sebenarnya lagi namatin film lain sih. Jadi yang berbahasa Jerman ini lagi aku skip dulu. Cuman emang kayaknya seru. Aku juga penasaran sama film yang terakhir ini, yaitu film Bad Banks. Ini nyeritain tentang cewek yang udah nemuin kerjaannya dan dia tuh banker di perusahaan investasi. Nah terus juga dia tuh sangat ambisi segala macam, dan ini adalah film crime drama. Jadi juga ini aku suka yang film-film kayak gini, ada plot twistnya lah gitu. Aku seneng banget plot twist movies. Jadi kalau misalnya kalian juga punya nih rekomendasi film-film lain selain yang aku sebutin, boleh dong tulis di kolom komentar. Aku pengen banget nonton film lainnya juga yang seru. Boleh auf Deutsch, English, egal yang kalian suka. Aku juga sebenarnya sekarang tuh lagi namatin film dari Spanyol sih, dan ini juga seru banget. Walaupun mungkin aku kehitung agak telat ya nontonnya, cuman ternyata seru dan plot twist banget. Jadi kalian kalau misalkan punya referensi lain juga, rekomendasi, boleh banget share di kolom komentar. Oke Leute, das war's von mir. Kalau misalnya kalian juga udah nonton film-film yang aku sebutin, kalian suka film apa nih? Danke Leute fürs Zuschauen, bis nächstes Mal. Tschüss.